Bacaan dari nubuat Yehezkel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar, seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka, buatlah sebuah lubang, dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan. Dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok, supaya baginya ia Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi, dan berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Dia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Bait pengantar ini. Haleluya, 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 haleluya.
ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali Engkau berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kamu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini menegaskan sekali lagi kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, tetapi sekaligus Maha Kuasa. Dan manusia ciptaannya seharusnya juga memiliki sifat mengasihi dan mengampuni sesamanya. Namun seringkali manusia lebih banyak memilih untuk memberontak dan melawan cinta kasih Allah. Walaupun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Berbagai cara dilakukan Allah agar manusia dapat bertobat dan kembali kepadanya. Bagaimana Nabi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan harapan supaya umat bertobat dan kembali kepada Allah. Pengalaman
pengalaman umat Israel menunjukkan kepada kita bahwa ketika mereka benar-benar setia kepada Allah, berkat Allah begitu melimpah kepada mereka. Tetapi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan hukuman kepada mereka. Bahkan gambaran hukuman yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini sungguh-sungguh mengerikan. Semoga kita semua senantiasa setia, senantiasa taat kepada Tuhan, senantiasa saling mengasihi, dan mau mengampuni sesama. Mengampuni dengan tulus hati, seperti dikatakan dalam Injil hari ini. Dan demikian bukan hukuman yang kita terima dari Tuhan, tetapi Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat baik yang kita perlukan dalam kehidupan, dalam karya, dan pelayanan kita. Tuhan menolong dan memberkati.